ya belum ada obat untuk pencegahannya, Mas Yana. Pencegahannya tadi tetap jalankan personal hygiene sanitasi, sama jangan lupa tetap prokes, tetap pakai masker, karena kan dia menular melalui udara. Tadi potensi menjadi pandemi sepertinya pada hepatitis akut berat ini tidak ada ya. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu bisa dibilang ibu ini lumayan sibuk beberapa waktu ke belakang ya sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan terutama untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi di episode kali ini kita bukan membahas tentang COVID-19, tapi kita akan ngebahas tentang salah satu bisa dibilang fenomena kesehatan baru lagi nih yang minggu-minggu ini lumayan jadi highlight, yaitu adalah hepatitis akut misterius. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngajak Sobat Bisnis dulu untuk like, follow, dan juga subscribe YouTube channelnya Bisniscom, dan juga follow dan juga dengerin podcastnya Broadcast, karena produk ini atau konten ini juga ditayangkan via podcast di Broadcast. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Mas Yana? Salam untuk seluruh para dokter ya. Iya, nah Bu, dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri nih baru-baru ini mengumumkan kejadian luar biasa ya Bu ya, yang menyerang anak-anak usia 1 bulan hingga 16 tahun, yaitu penyakit hepatitis akut misterius. Dan pemberitaan ini juga sudah sampai ke Indonesia, dan beberapa waktu lalu juga dikabarkan ada kasus yang ditemukan juga di Indonesia, di Jakarta ya Bu ya. Ada 3 anak yang disebut juga sampai meninggal dunia karena hepatitis akut misterius ini. Nah, Ibu Siti boleh dijelaskan sedikit Bu tentang hepatitis akut misterius ini sebenarnya ini penyakit apa dan bagaimana kemunculannya sampai akhirnya masuk ke Indonesia Bu? Ya, pertama-tama terima kasih ya Mas Yana udah diundang di podcast Talks ini ya. Kita berbagi tentunya informasi-informasi yang up to date. Nah, jadi memang WHO pertama kali itu mengumumkan tanggal 12 April ada suatu penyakit baru yang menyerang terutama pada anak-anak, yang kemudian negara-negara diminta untuk waspada. Mas Yana, ini namanya kita tahu tadi Mas Yana sampaikan sebut sebagai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Nah, ini asalnya dari mana? Kita belum tahu secara pasti asalnya dari mana ya, karena tentunya WHO mendapatkan laporan tersebut dari pertama kali itu dari kasus yang ditemukan oleh Inggris Raya ya, Inggris dan Irlandia itu pada tanggal 5 April 2021. Cukup banyak pada waktu itu kasus yang ditemukan ya, karena hampir sekitar 170 kasus yang dilaporkan pada waktu itu. Kemudian dari sana kemudian berkembang ya ke negara-negara lain, ada 20 negara yang kemudian melaporkan mengenai kasus hepatitis akut berat ini. Jadi yang pertama kali dilaporkan oleh Inggris 107 itu ternyata bukan semuanya hepatitis akut berat ya Mas Janan ya. Karena setelah dilakukan verifikasi, dicek laboratoriumnya, diberikan definisi kriteria daripada hepatitis akut berat. Nah, kita melihat sampai saat ini sudah ada 20 negara ya yang melaporkan kasus hepatitis akut berat ya, dengan jumlah kasus kurang lebih 130 kasus ya. Nah, kalau kita lihat hanya 6 negara yang sebenarnya melaporkan kasus hepatitis berat itu lebih dari 6 kasus ya. Jadi 14 negara itu melaporkannya masih dalam jumlah yang sangat kecil ya, karena memang mungkin penularannya tidak secepat penularan seperti situasi COVID-19. Nah, asalnya seperti apa ini masih kita diselidiki lebih lanjut juga ya, bukan hanya oleh
Indonesia yang juga sudah kemarin mengumumkan adanya dugaan. Jadi kita masih menduga karena baru berdasarkan gejala-gejala dan pemeriksaan fungsi hati. Tapi harus dilakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai genome sequencing ya, untuk memastikan apakah ini betul hepatitis akut berat atau bukan. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO dalam hal ini juga Otoritas Kesehatan Inggris dan juga Otoritas Kesehatan Amerika juga terus melakukan penelitian terkait hal ini. Oke Bu, nah kalau tadi disebutkan masih dugaan ya Bu ya. Nah kemudian bahkan beberapa setelah 3 anak yang ada di Jakarta juga ada pemberitaan kalau di daerah lain pun adanya dugaan juga kasus yang serupa karena memiliki gejala yang mirip gitu ya Bu ya. Nah sejauh mana dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri memantau perkembangan ini Bu? Maksudnya sudah seberapa jauh persebarannya dengan gejala yang mirip Bu? Karena kan seperti kita tahu kita sendiri masih belum istilahnya apa ya, belum fix ya ini Bu ya. Gejalanya seperti apa, penyakitnya seperti apa, karena kan masih diteliti lebih lanjut ya Bu ya. Ya, jadi sampai saat ini di Indonesia kita sudah mendapatkan ya kurang lebih saat ini kalau kita lihat kasusnya itu ada 18 ya kasus yang kita curigai ya dengan gejala hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya dulu. Nah, tetapi dari 18 orang yang bergejala dugaan ini harus dilakukan pemeriksaan lagi ya, Mas Danang ya, seperti tadi pemeriksaan seperti apakah dia merupakan atau disebabkan oleh hepatitis tipe A, B, C, D, E ya. Karena kalau hepatitis tipe A, E ini penyebabnya, maka dia tidak termasuk yang dikategorikan sebagai hepatitis akut berat. Nah, kemudian setelah disingkirkan bahwa bukan penyebabnya adalah hepatitis akut berat oleh tipe A, B, C, D, E ini, baru kemudian dicari virus-virus lainnya. Apakah seperti di Inggris itu dilaporkan adenovirus ya, di Amerika juga dilaporkan sebagai salah satu penyebabnya adenovirus ya. Nah, kita dalam hal ini sudah mendapatkan ya bahwa dari 18 kasus tadi ada 5 kasus yang pending klasifikasi ya. Kemudian 7 itu sudah kita verifikasi bukan bagian daripada hepatitis akut berat ya. Dan satunya juga masih dalam proses untuk verifikasi. Nah, sisanya itu kita ada sekitar 5 kasus lagi yang masih dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi walaupun kita tahu sejak kita meningkatkan kewaspadaan ya terhadap adanya demam kuning nih, Mas Danang. Jadi masyarakat kan kenalnya hepatitis ini demam kuning ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya hepatitis ini bukan penyakit baru, tetapi sebenarnya masyarakat juga sudah tahu ada hepatitis ya. Nah, tetapi yang membedakan dengan hepatitis akut berat bahwa dia penyebabnya bukan oleh virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E ya. Selama ini menyerang kita ya, tetapi dia merupakan virus tipe lain. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan, kalau kita mendapatkan kasus demam kuning, kita harus periksa dulu, pastikan bukan disebabkan tipe A sampai E. Nah, ini yang kita lakukan untuk pemeriksaan ini. Oke, nah kalau tadi disebutkan bukan bagian dari hepatitis A, B, C, D, dan E ya Bu ya. Nah berarti kalau kita dulu waktu itu sudah vaksin hepatitis ya, waktu kecil udah dapat perlindungan untuk hepatitis. Nah apakah itu bisa membantu, ada pengaruhnya, atau karena ini virus baru jadi yang waktu dulu hepatitis ini beda lagi berarti ya Bu ya? Ya, jadi dengan hepatitis yang selama ini kita kenal tentu agak berbeda tuh, karena pasti penyebabnya sudah pasti berbeda ya. WHO mengatakan dia akan masuk kriteria hepatitis akut berat kalau dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis tipe A dan E tadi.
Nah, yang kedua, virus ataupun penyakit hepatitis akut berat ini terutama menyerang pada anak-anak. Sementara kalau hepatitis yang biasa itu bisa menyerang pada dewasa Dewasa dan juga. anak. Nah, yang ketiga, virus hepatitis berat ini kemudian cepat sekali terjadi perburukan, Mas Yana. Kalau sebelumnya kan dia kita terinfeksi hepatitis ini biasanya bisa sembuh dan tidak menimbulkan gejala yang berat. Nah, hanya kalau hepatitis akut berat ini dalam 3-5 hari setelah munculnya gejala ya, kita tahu gejala hepatitis ini kan mual, muntah, kemudian diare, ya bisa disertai demam, dan munculnya kuning tadi yang masyarakat kenal sebagai demam kuning ya, matanya kuning, kulitnya kuning, kemudian telapak tangannya menjadi berwarna kuning, bahkan buang air kecilnya itu menjadi berwarna coklat tua seperti teh. Nah, sementara BAB-nya itu berwarna menjadi pucat atau seperti dempul gitu yang dikenal. Nah, ini merupakan stadium lanjut. Nah, dari kondisi-kondisi gejala tersebut, terjadinya perburukan itu bisa cepat sekali terjadi, di mana anak-anak kemudian bisa menjadi kejang-kejang dan terjadi penurunan kesadaran. Berarti durasi terinfeksinya sampai ke kejang ke penurunan kesadaran itu berapa lama, Bu? Ya, bisa hitungan dalam 1 hari, bisa juga dalam 7 hari. Makanya disebut sebagai hepatitis akut berat, karena kemudian perburukan gejala itu cepat sekali terjadi. Oke, nah kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri nih Bu, nih sudah sejauh mana antisipatif untuk penyebaran hepatitis akut berat ini Bu, dan langkah-langkahnya seperti apa, dan mungkin bisa di-share juga Bu untuk sobat bisnis juga yang ada di rumah yang menonton ini, ciri-ciri yang paling menunjukkan kalau ini hepatitis akut berat itu seperti apa, dan apa nih yang harus kita lakukan ketika kita tahu anak kita termasuk salah satu yang muncul gejala seperti tadi, itu apa yang harus dilakukan Bu? Karena kan kebanyakan bingung kan? Ya, jadi sobat bisnis dan Mas Danang nih ya, karena ini kan penyakit baru ya, jadi masih banyak yang harus dipelajari, harus diteliti. Tetapi tentunya kita belajar nih, salah satu pola penularan dari hepatitis adalah melalui makanan ya. Jadi yang harus kita cegah, artinya bagaimana kita tidak tertular melalui pola penularan makanan tadi, karena hepatitis termasuk penyakit yang kita sebut sebagai foodborne disease ya. Nah, jadi menerapkan personal hygiene sanitasi, sering cuci tangan ya, kemudian tidak pakai alat makan bersama. Kalau ada orang sakit kuning jangan kontak ya. Nah, satu lagi nih, karena kemudian penyebab daripada hepatitis akut berat itu ditemukan adenovirus, maka tentunya upaya untuk mencegah penularan melalui udara itu harus kita lakukan. Caranya apa? Pakai masker, ya kan? Nah, sementara itu kita tahu hepatitis akut berat ini kan terutama pada anak-anak usia bawah 6 tahun. Nah, tentunya harus orang tua memastikan anaknya tadi pada waktu melakukan aktivitas di tempat-tempat publik itu harus menerapkan protokol kesehatan, termasuk pakai masker yang benar dan cuci tangan. Nah, tanda-tanda gejala hepatitis akut berat sendiri tentunya ini juga masih terus kita gali ya, kita teliti. Tapi yang pasti kita jangan sampai terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan, Mas Danang dan sobat bisnis, karena tadi dia ini adalah hepatitis akut berat yang kemudian cepat sekali terjadi perburukan kan. Nah, jadi kalau kemudian orang tua melihat ada gejala-gejala saluran cerna ya, jadi seperti mual, muntah, diare yang makin lama makin berat, itu segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan ditunda-tunda seperti itu, karena kemudian kalau kita menunggu kuning dulu bisa saja itu sudah stadium lanjut ya. Walaupun tadi ya gejala yang gampang sekali dikenal oleh masyarakat itu biasanya kuning ya, kalau warnanya kuning masyarakat demam kuning dan biasanya baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jangan menunggu kuning. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala mual, muntah, diare, apalagi makin lama makin berat ya, tidak berkurang, ya segera datang saja ke pelayanan kesehatan. Itu
mendapatkan penanganan dan juga dilakukan pemeriksaan. Gitu Mas Ganan, para sobat bisnis. Semoga bisa membantu sobat bisnis juga ya, begitu tahu ada gejala tadi, demam kuning tadi ya, mirip demam kuning, lebih baik udah jangan ragu lagi, langsung bawa ke rumah sakit aja ya Ibu ya. Iya. Nah Bu, ini kan salah satu yang diduga menjadi penyebabnya kalau dari WHO sendiri bilang ini adenovirus ya Bu ya. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana Bu tindak lanjutnya untuk istilahnya mencegah agar adenovirus ini tidak menyebar? Mungkin apakah ada obat atau mungkin vaksin lagi untuk anak-anak yang di bawah usia 16 tahun? Karena kan mengingat ini bisa menyebabkan kematian juga ya Bu ya. Jadi lumayan gawat juga sebenarnya Bu ya. Iya. Jadi sampai saat ini belum ada nih Mas Ganan maupun para sobat bisnis ya, vaksin untuk hepatitis akut berat ini. Yang ada memang vaksinasi hepatitis yang kita berikan 4 kali ya pada saat anak usia di bawah 1 tahun ya, di dalam program nasional kita untuk memberikan perlindungan terhadap virus hepatitis yang selama ini kita kenal, yang tipe A dan E tadi ya. Nah, tentunya pertama tetap ya kita harus berikan proteksi walaupun kita belum tahu apakah vaksin hepatitis yang saat ini bisa memberikan perlindungan, tapi tidak jelas dari studi-studi sebelumnya vaksin hepatitis yang ada itu memberikan perlindungan pada anak-anak pada penyakit hepatitis yang sudah kita tahu. Jadi tetap pilihannya berikan vaksinasi. Kedua, ya belum ada obat untuk pencegahannya, Mas Ganan. Pencegahannya tadi tetap jalankan personal hygiene sanitasi, sama jangan lupa tetap prokes, tetap pakai masker karena kan dia menular melalui udara. Adenovirus sendiri sebenarnya satu penyakit yang memang sudah ada, sudah lama, sudah biasa juga menyerang manusia ya. Umumnya gejalanya yang muncul itu adalah gejala saluran cerna maupun saluran pernapasan. Tapi kembali lagi nih, sambil terus kita monitor pola penularan, pola risiko yang di masa pandemi COVID-19. Ingat loh, pandemi belum selesai ya Mas Ganang ya, para sobat bisnis. Jadi ditambah lagi kita harus waspada adanya potensi penyakit hepatitis akut berat yang menyerang anak-anak, maka tetap harus kita upayakan untuk bisa terus menurunkan angka COVID-19. Jadi tetap prokes ya. Yang kedua, proses itu artinya tetap pakai masker, upayakan hindari kerumunan, dan yang terakhir cuci tangan kan. Cuci tangan ini pasti juga akan bisa hindari kita dari penularan hepatitis akut yang berat. Jadi itu yang kita lakukan. Dan terakhir, jangan terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan menunda sampai kuning dulu baru bawa ke rumah sakit puskesmas. Oke. Nah, ada kekhawatiran juga nih Bu, ada bergulir opini di masyarakat tentang hepatitis akut misterius ini, ditakutkan juga akan menjadi pandemi seperti COVID-19 yang tahun-tahun sebelumnya yang terjadi juga gitu Bu. Seberapa kuatkah isu ini, maksudnya apakah mungkin hepatitis akut misterius ini bisa menjadi pandemi? Lalu kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Bu? Baik dari sisi penanganannya dan juga antisipatifnya untuk khusus untuk hepatitis akut misterius ini Bu? Ya, jadi kalau kemungkinan menjadi pandemi, sepertinya tidak ya. WHO sendiri mengumumkan bahwa hepatitis akut berat ini sebagai disease outbreak news. Jadi informasi penyakit yang berpotensi untuk terjadinya kejadian luar biasa. Mengapa disebut kejadian luar biasa? Karena ini penyakit yang baru, jadi baru pertama kali kan jenis penyakit ini. Kita tahu definisi kejadian luar biasa itu kalau kemudian ada satu penyakit yang baru ditemukan. Karena kita masih belum tahu apakah tadi pola penularannya, kemudian bagaimana mengatasinya. Tentunya kita harus waspada supaya dia tidak menyebar luas ya. Yang kedua adalah upaya pencegahannya yang seperti kita lakukan ya, meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya demam kuning atau sindrom kuning. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota itu diminta untuk melaporkan adanya demam kuning ataupun sindrom kuning dan melakukan kontak investigasi segera, termasuk mengambil pemeriksaan spesimen yang biasanya dari proses ya untuk memastikan apakah ada penularan hepatitis A,
sampai E ataupun yang termasuk tadi kriteria hepatitis akut berat. Ya. Upaya pencegahannya tadi saya sampaikan ya berulang kali bahwa ingat kita masih ada pandemi, jadi prokes masih bisa merupakan sebagai upaya untuk mengatasi keduanya. Tapi potensi menjadi pandemi sepertinya pada hepatitis akut berat ini tidak ada ya, karena sebenarnya tidak ada 11 penyakit yang dilaporkan di dalam disease outbreak list ini, termasuk misalnya Ebola ya. Tapi sifatnya kalau kita lihat tidak semua negara yang terdampak dan penularannya tidak luas seperti COVID-19. Mungkin sekaligus informasi juga Bu untuk sobat bisnis, seberapa kuat penyebaran adenovirus itu sendiri Bu yang menjadi penyebab hepatitis akut misterius ini? Apakah kalau tadi Ibu bilang bisa menular lewat udara, apakah kontak langsung dengan salah satu yang diduga penderita itu juga bisa memicu penyebaran hepatitis akut misterius dari adenovirus ini Bu? Atau ada hal-hal yang harus dijaga nih sama sobat bisnis? Tentunya selain menjaga protokol kesehatan yang tadi sudah Ibu sebutkan juga ya Bu ya? Ya, kembali ya, karena ini penyakit baru ya Mas Dananya, para sobat bisnis ya, tentunya upaya-upaya pencegahan yang kami sampaikan itu yang kita lakukan ya. Kemudian seberapa cepat menularnya ya kita lihat terus perkembangannya. Kalau sampai saat ini kan sudah 20 negara. Tadi saya sampaikan 16 negara itu dari 20 negara itu melaporkan kasus kurang dari 5 ya. Jadi jumlahnya sangat kecil sebenarnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sistem surveillance kewaspadaan dini kita, itu tidak terjadi peningkatan laporan daripada adanya demam kuning atau sindrom kuning yang meningkat secara signifikan. Begitu juga perawatan di rumah sakit ya terkait demam kuning atau hepatitis ini juga tidak ada peningkatan yang berarti. Begitu juga banyak terjadi di negara-negara lain ya, tidak ada peningkatan yang begitu signifikan. Oleh karena itu tentunya kita nanti melihat ya bagaimana tanggapan WHO, tapi tentunya situasi pandemi ataupun potensi terjadinya kejadian luar biasa ini yang terus kita monitor, kita jaga jangan sampai terjadi perluasan yang kemudian menyebabkan kondisi minimal saja kejadian luar biasa itu jangan sampai terjadi. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir juga Bu, karena kan sebelumnya sebelum adanya hepatitis akut misterius ini demam kuning itu juga sudah ada ya Bu ya, sudah familiar mungkin ya di masyarakat ya. Nah mungkin yang menjadi perbedaan seberapa parah sih Bu hepatitis akut misterius ini jika dibandingkan dengan demam kuning yang dulu sempat ada Bu? Ya, jadi kalau dulu ya demam kuning itu kan tidak ada yang menjadi berat ya. Dan sampai kemudian anak itu menjadi kejang-kejang, kemudian anak itu menjadi penurunan kesadaran, bahkan terjadi kerusakan yang luas di hatinya, ya di organ hati. Begitu. Berarti ini menyerangnya hati ya Bu ya? Ya, hepatitis itu adalah infeksi pada hati, pada organ hati. Nah ini terjadi kerusakan luas ya, dilaporkan kurang lebih 10% dari kasus hepatitis akut berat itu bahkan membutuhkan transplantasi hati untuk pengobatannya ya. Nah kemudian ada satu kasus yang kemudian meninggal ya dilaporkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 10% yang memang terjadi kerusakan secara luas, dan tadi kalau kita lihat 90% itu sembuh sendiri, makanya kemudian bukan sembuh sendiri ya, 90% itu pasiennya sembuh ya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari sisi pandemi tidak ada potensi menuju ke arah pandemi untuk penyakit ini ya, tapi tetap kembali kita waspada. Nah tadi ya bahwa dia muncul sebagai penyakit yang menyerang anak-anak dan terutama dapat menyebabkan gejala yang berat bahkan kerusakan hati yang berat. Oke, nah mungkin terakhir Bu untuk Ibu Siti Nadia bisa memberikan pesan untuk sobat bisnis, istilahnya apa ya? Karena mungkin banyak di luar sana yang lumayan khawatir Bu dan lumayan takut anaknya sampai nggak diajak keluar karena ada pemberitaan ini. Jadi mengurangi ketakutan masyarakat. Terus juga boleh juga dong Bu kasih himbauan juga untuk sobat bisnis apa nih yang harus dilakukan untuk supaya kita nggak terlalu berlebihan, panik berlebihan, dan juga supaya kita tetap
tenang dan juga apa yang harus dilakukan orang tua nih Bu untuk anak-anaknya, karena kan usia anak-anak ini bisa dibilang lumayan rentan, nggak cuman dengan hepatitis akut misterius ini juga, bahkan sebelumnya sebaiknya anak-anak juga dijaga dari COVID-19 karena itu juga lumayan bahaya juga kalau menyerang anak-anak ya Bu ya. Ya, jadi tentunya ya, karena ini kan masih terus ya kita monitor perkembangannya, kita juga melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya untuk update tata laksana pengobatan hepatitis akut berat ini. Tapi di sisi lain upaya pencegahan memang yang harus kita lakukan. Pertama, tadi himbauan kami lengkapi vaksinasi hepatitis pada anak ya. Kalaupun sudah terlewat, segera datangi puskesmas atau posyandu. Kita ada tentunya bulan imunisasi anak nasional yang saat ini kita lakukan untuk tentunya anak-anak kita mendapatkan akses vaksinasi hepatitis ini. Yang kedua tadi tetap prokes ya, dengan prokes kita buktikan dengan cuci tangan, pakai masker saja itu sudah menentukan ya Mas Danan, para sobat bisnis, apakah kita akan selamat atau meninggal pada masa COVID-19. Ingat ya, cuci tangan dengan hal simple ya, artinya cuci tangan dengan pakai masker itu bisa menyelamatkan nyawa kita di masa pandemi COVID-19. Tentunya saat ini walaupun kasus penanganan COVID-19 terus membaik, tetap protokol kesehatan tetap kita terapkan. Termasuk juga kita tahu bahwa pola penularan, kalau tadi Mas yang sampaikan, adenovirus itu bisa menular melalui udara. Tapi pengalaman kita, adenovirusnya satu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, ya. Jadi artinya tidak seperti COVID-19. Jadi memang karakteristik yang berbeda. Tapi tetap perlu kita terus lihat ya. Dan adenovirus yang kita temukan di sini ini sebenarnya lebih menyerang pada organ hati ya, bukan pada saluran pernapasan. Jadi tentunya masyarakat sekali lagi nggak perlu panik ya, hanya waspada. Nah, waspada itu penting. Gimana kita waspada? Artinya tetap prokes. Kedua, orang tua berikan vaksinasi hepatitis. Tiga, kalau ada tanda-tanda anak kita mual, muntah, ya, diare, itu sebagai kejadian biasa, gitu ya. Kalau 2 hari tidak membaik atau malah bertambah berat, segera bawa ke rumah sakit ataupun ke mendapatkan pertolongan. Kalau ada anggota keluarga kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita yang kelihatan kuning atau memiliki gejala demam kuning, segera lapor supaya bisa dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Apalagi kalau itu anak-anak loh, ya. Kalau anak-anak harus segera ditangani. Kalau dewasa, paling penting kita laporkan mengapa, karena supaya tidak terjadi penularan ke orang kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk informasinya juga lebih lengkap, lebih jelas, lebih clear, terutama untuk sobat bisnis yang mungkin selama ini hanya baca-baca berita sekilas-sekilas doang. Karena nonton podcastnya ini jadi lebih tahu, lebih paham, dan setidaknya lebih tenang ya untuk menghadapi hepatitis akut misterius ini. Tetap tenang dan juga tetap waspada seperti yang Ibu tadi bilang ya. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Ibu Siti Nadia. Sama-sama Mas Yanan, sama-sama para sobat bisnis. Salam sehat. Salam sehat selalu, dan jangan lupa sobat bisnis untuk terapkan selalu protokol kesehatan karena bisa membantu kita mencegah dari berbagai macam virus tadi ya. Selain COVID-19 juga bisa mencegah dari hepatitis akut misterius tadi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Siti Nadia ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.